Cukup Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna katanya. Jadi hadis itu untuk apa? Nggak penting hadis itu, Al-Quran saja. Kalau Al-Quran masih membutuhkan hadis, berarti Al-Quran tidak sempurna. Ayo jawab, mau dijawab apa kalau kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawi bi madhhabi ahli sunnati wal jamaati wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawi wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zamani. Qad kana al-muslimul aqtaril jawiyati fil asmanis salafatil khaliyati muttafiqil ara'i wal madhhabi muttahidil ma'khudi wal masyrubi fa kulluhum fil fiqhi 'alal madhhabin nafisi madhhabil imami Muhammad bin Idris wa fi usuluddin ala madhhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari wa fi tasawufi ala madhhabil imamil Ghazali wal imami Abil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhum ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini akan membahas tentang orang Jawa yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Orang Kalimantan masuk, orang Aceh masuk, pokoknya orang Indonesia. Kemudian munculnya bid'ah di Jawa atau secara umum di Indonesia, dan bermacam-macam penyimpangan di zaman sekarang. Yang paling mudah kita tandai orang yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah, fikihnya mengikuti fikihnya Imam Syafi'i di Indonesia. Kalau di luar Indonesia ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, yang empat semua ini termasuk imam madhab beraliran ahli sunnah wal jamaah. Kali ini kita akan membahas terkait ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia saja, di Kalimantan Barat atau di Jawa atau secara umum di Indonesia. Jadi Indonesia ini ahli sunnah wal jamaahnya kalau fikihnya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya. Kalau usuluddinnya, kalau akidahnya itu mengikuti Imam Hasan al-Asy'ari. Kalau imam tasawufnya, jadi ada tasawuf, itu ada Imam Ghazali dan Imam Abil Hasan Asy-Syadili. Gampang. Jadi di dalam Islam itu ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang fikih, ada ilmu tentang tasawuf, ada ilmu tentang akhlak dan semacamnya. Ilmu tentang fikih itu adalah ilmu untuk memperbaiki cara kita beribadah. Sholat yang betul bagaimana? Yang membatalkan puasa itu berapa? Yang membatalkan sholat itu berapa? Itu namanya fikih. Kalau sujud itu bagaimana caranya yang baik? Ruku caranya yang baik bagaimana? Membayar zakat, zakat mal, zakat fitri, itu bagaimana takarannya? Itu fikih. Jadi fikih adalah ilmu untuk memperbaiki cara kita beribadah agar ibadah kita itu baik dan sah. Kalau akidah adalah ilmu yang untuk memperbaiki cara kita beriman. Mengimani Allah itu bahwa Allah itu satu. Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Musa itu nabi, ada malaikat, ada kitab-kitab Allah, ada hari kiamat,
ada hari akhir, itu akidah. Wajib kita mengimani. Kalau kita tidak mengimani, rusak seluruh amal ibadah kita. Ada tasawuf, ada akhlak. Nah, kalau akhlak atau tasawuf adalah ilmu untuk memperbaiki diri kita agar kita baik kepada Allah, baik kepada sesama. Tasawuf, akhlak dan tasawuf. Jadi kalau kita caranya untuk tidak menyakiti tetangga, itu akhlak tasawuf, bukan fikih. Beda. Jadi caranya agar kita tidak menyakiti tetangga, akhlak tasawuf. Caranya kita agar bisa baik kepada sesama, akhlak tasawuf. Nah, orang Indonesia fikihnya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i, fikih-fikih Syafi'i ya, kalau mau sholat ya pakai lafadz usolli fardhod duhri. Bagi kalangan sebelah itu bid'ah, tapi bagi kalangan kita itu enggak. Jadi usolli fardhod duhri, nawaitul wudu'ah, nawaitul huslah. Kita melafatkan niat itu bid'ah, tapi bid'ah baik bagi kita, tapi bagi tetangga itu enggak. Harus paham. Sekarang masyarakat harus pinter, karena kalau tidak pinter ada paham-paham baru yang datang ke kampung, nanti bilangnya maulid nggak boleh, Isra nggak boleh. Nah, masuk kita pembahasannya. Isra nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Maulid nggak boleh, Isra nggak boleh, Mahallul Qiyam nggak boleh, membaca sholawat nariyah nggak boleh karena nggak diajari Nabi Muhammad. Macam-macam nggak boleh. Tahlilan bagi orang yang meninggal 1 sampai 7, 40, 100 hari, 1 tahun itu nggak boleh. Ada sekarang paham-paham yang seperti ini mulai masuk ke kawasan masyarakat umum, bahkan ke pedesaan. Jadi kalau bapak-bapak tidak membentengi diri, nanti bapak-bapak bisa mengatakan, oh tahlilan bid'ah. Kalau bid'ah haram, kalau haram sesat, kalau sesat masuk neraka. Kalau masuk neraka mampus loh. Nah gitu nanti. Kalau ada paham-paham kayak gini, santri Darun Nasiin sudah ada satu. Santri Darun Nasiin dulu membantu pembangunan pondok pesantren Darun Nasiin, termasuk musola di rumah. Sekarang kalau ada hall Abah tidak pernah datang. Adiknya meninggal, saya datang nggak mau tahlil. Saya cek kenapa dengan abang ini. Saya cek ternyata ada orang berkata bahwa abang ini sudah mengikuti madhab sebelah. Artinya hol haram, sesat, tak boleh dipakai, tahlilan nggak boleh. Jadi santri, seberapa lama santri itu mondok, tak menjamin dia tetap akan berpegang teguh pada madhab ahli sunnah wal jamaah kalau dirinya tidak mau untuk berdiskusi. Masyarakat umum, pedesaan khususnya, itu lebih gampang disusupi madhab ini. Jadi nanti kalau panjenengan ditanyakan, Nabi Muhammad pernah maulidan enggak? Enggak pernah. Kalau enggak pernah, haram. Nabi Muhammad pernah merayakan Isra Mi'raj enggak setiap tahun? Enggak ada di kitab, haram. Ayo, mau dijawab apa? Bahaya paham-paham kayak gini. Jadi alhamdulillah GP Ansor Desa Pasak ini mantap membuat pengajian terkait kitab ini. Karena agar membentengi kita. Sudah banyak sekarang. Ada orang yang tidak mau terhadap hadis, cukup Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna katanya. Jadi hadis itu untuk apa? Gak penting hadis itu, Al-Quran saja. Kalau Al-Quran masih membutuhkan hadis, berarti Al-Quran tidak sempurna. Ayo jawab, mau dijawab apa kalau kayak gitu? Nah, jadi ini pemahaman kayak gini, pemahaman yang model seperti ini
perlu kita ini bentengi diri, pahami betul agar kita ini selain kita menjaga budaya, menjaga tradisi orang-orang terdahulu, selama itu tidak melanggar hukum syariat. Sekarang tahlilan dibilang bid'ah, haram, sesat. Giliran main TikTok nggak apa-apa, kan beda. Kalau dikasih makanan tahlilan dimakan, kalau suruh tahlilan haram. Ya biye coba. Pak bapak kan toyundang, pak bede seedebu haram tahlilan. Kirimi nasi tahlilan, mau nikahkan, belak orang ini. Jadi hati-hati dengan paham yang seperti ini. Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi itu memiliki mukjizat. Mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak bisa terbakar dari api. Jadi Nabi Ibrahim itu memukul dan menghancurkan patung-patung yang ada di Mekah. Dihancurkan semuanya, tinggal satu yang paling besar. Kemudian digiring Nabi Ibrahim, ayo ngaku kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku. Enggak, kata Nabi Ibrahim. Tanyakan kepada Tuhanmu sendiri itu, yang lebih besar. Karena dia sedang memikul palu. Akhirnya diikat Nabi Ibrahim, dikasih kayu bakar, kemudian dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Allah berkata di dalam Al-Quran itu, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kata Allah, jadilah kamu api yang bardan, dingin, wasalaman, dan selamat. Andai kata dalam ilmu tafsir ini, ulama tafsir berkata, andai kata Allah tidak berkata wasalaman, Nabi Ibrahim niscaya mati di tengah api karena kedinginan, bukan karena kepanasan. Coba kalau bapak-bapak tidak percaya api itu panas, setelah pengajian ini, coba bapak-bapak bakar diri. Atau bapak yang punya rokok, pegang rokoknya, hidupkan rokoknya, coba sentuhkan ke kulit. Panas apa enggak? Panas, tapi masih rokok. Lah, Nabi Ibrahim ini enggak kepanasan, kedinginan, tapi selamat. Nah, ini mujizat. Jadi dilihat oleh banyak orang itu, hebat Nabi Ibrahim ini, dibakar enggak hangus, enggak mati, malah santai-santaian. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa, hebat juga Nabi Musa. Wa auha ila Musa anit ribbi asakal hajar famfalaqah fakana kullu firqin kataudil azim. Jadi Nabi Musa itu Pak dikejar oleh rombongan Fir'aun. Dikejar oleh rombongan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa itu nyampe di pinggir sungai, kepepet Nabi Musa. Tidak bisa nyebrang. Kalau melawan pasti kalah oleh rombongan Fir'aun yang jumlahnya lebih banyak. Akhirnya apa? Allah berkata kepada Nabi Musa. Wa auha ila Musa anit ribbi asakal hajar. Musa, kata Allah, tongkatmu itu pukulkan ke sungai itu. Dipukul oleh Nabi Musa ke sungai, famfalaqah fakana kullu firqin kataudil azim. Seketika itu sungai itu terbelah dua. Yang kanan tingginya seperti tingginya gunung, yang kiri begitu pula. Sehingga Nabi Musa dengan rombongan itu bisa melewati di tengah-tengah sungai tadi dengan selamat. Nah, ketika Fir'aun itu mengejar, nyampe di pertengahan sungai itu, lautan, di tengah lautan itu, akhirnya sama Allah yang kayak tadi kayak gunung tuh tingginya air yang sebelah kanan dan sebelah kiri, akhirnya sama Allah digabung. Akhirnya Fir'aun dengan pasukannya itu mati semua. Itu mukjizat namanya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah ditiup biidznillah, fa'amfahu fihi tayran biidznillah, kemudian bisa terbang beneran. Bukan sulap, bukan sihir. Nabi Muhammad, hebat juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telunjuknya itu bisa mengalirkan air. Sahabat yang banyak yang awalnya kehausan
dengan telunjuk tangan Nabi Muhammad keluar air, akhirnya yang semuanya itu bisa minum, dilihat oleh mata. Nabi Isa juga kehebatannya dilihat oleh mata. Nabi Musa juga dilihat oleh mata kehebatannya. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad nggak pernah kepanasan, Pak. Lain sama sambian, termasuk saya. Nabi Muhammad itu selalu diiringi awan, sehingga Nabi Muhammad itu kulitnya tidak pernah kena teriknya matahari. Keringat Nabi Muhammad, keringatnya Nabi Muhammad begitu juga harum, Pak. Ummu Sulaim kalau nggak keliru sampai mencuri keringatnya Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad tidur, Ummu Sulaim mengambil tempat botol, kemudian ditadahi keringat Nabi Muhammad yang berjatuhan, ditadahi. Kemudian Nabi Muhammad kaget. Ngapain kamu? Saya ngambil keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk parfum, karena harum. Coba kalau bapak-bapak habis berjemur, habis berlandu, bau nih ya. Insya Allah bini negin jaga aja. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, harum Nabi Muhammad. Pek Nabi Muhammad harum. Pek Pak bapak. Wah, harum juga Jim. Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah suatu ketika pipis. Paham pipis, Pak? Pernah Nabi Muhammad itu kencing, tengah malam kencing, kemudian ditadahi di tempat gitu loh, Pak. Ditadahi di tempat. Kencing Nabi Muhammad malam-malam, kemudian ditaruh di pinggirnya rumahnya Nabi Muhammad. Ditaruh. Kemudian ada salah satu sahabat pagi-pagi itu haus. Haus, kemudian lihat ada air di pinggir rumah Nabi Muhammad. Diambil sama sahabat tadi itu, diminum, Pak. Dari minum sampai meninggal nggak pernah sakit perut, Pak. Coba Bapak minum air kencingnya tetangga, kita bu meloloh, muntah masuk ke Antonius. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang Isra dan Mi'raj. Kehebatan Nabi Muhammad itu bisa dilihat oleh mata, tapi Isra dan Mi'raj itu nggak dilihat oleh mata, Pak. Kehebatan Isra itu nggak dilihat oleh mata. Nabi Muhammad itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nabi Muhammad itu di Isra. Isra itu dan Mi'raj itu, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad itu adalah salah satu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Mukjizat para nabi-nabi, termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad, banyak yang bisa dilihat oleh mata. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang satu ini, Isra dan Mi'raj, tidak bisa dilihat oleh mata. Sekarang pertanyaannya, kenapa Isra Mi'raj tidak dilihat oleh mata? Tidak bisa dilihat oleh mata. Maka jawabannya adalah Isra dan Mi'raj itu hanya bisa diterima oleh orang yang memiliki akal sehat, memiliki akal baik. Jadi Isra dan Mi'raj itu hanya bisa diterima dan dibenarkan oleh iman. Seperti Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, pagi-paginya sebagian dari orang Islam, ini orang Islam loh. Sebagian dari orang Islam datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Temenmu Muhammad itu bilang tadi, kalau Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Mana mungkin coba? Nah, kemudian dijawab oleh Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad berkata demikian, aku membenarkan. Hebatnya Abu Bakar. Tanpa melihat, tanpa ngecek, pokoknya kalau itu datangnya dari baginda Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, aku membenarkan. Nah, sekarang
Isra dan Mi'raj itu terjadi pada masa awal Islam, itu untuk apa? Untuk menciptakan umat Islam yang kuat imannya. Tidak hanya kuat fisik, tapi kuat iman. Jadi Isra dan Mi'raj itu bisa diterima hanya oleh orang yang beriman kuat. Nah, kita sebagai umat Islam wajib mengimani Isra dan Mi'raj. Sholat 5 waktu itu diwajibkan kapan, Pak? Kapan, Pak? Isra dan Mi'raj, karena ini bukan ceramah, Pak. Isra dan Mi'raj itu kan bukti mukjizatnya Nabi Muhammad. Sekarang saya pengen nanya, sholat 5 waktu itu kapan diwajibkan kepada kita? Waktu Mi'raj. Jadi pertanyaannya, Pak, nah sekarang saya balik nanya, sebelum Mi'raj berarti Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang lain gak sholat? Ayo. Ayo jawab, Pak. Gimana? Ayo, kalau kita renungkan. Kalau Isra itu kan baru terjadi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Kurang berapa tahun gitu, kalau nggak keliru kurang 1 tahun yang mau pindah. Jauh sebelum itu Nabi Muhammad sudah banyak kaumnya yang sudah masuk Islam. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad diwajibkan sholat itu cuman ketika Isra dan Mi'raj, berarti Nabi Muhammad dengan kaum yang beriman tidak sholat. Ayo. Nah, ini mengaji namanya, Pak. Betul. Sholat itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita kaum muslimin dan muslimat, itu tepat pada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Betul. Tapi sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sujud itu sudah diwajibkan. Jadi sebelum diwajibkan sholat, umatnya Nabi Muhammad, bahkan umatnya nabi-nabi terdahulu, itu sudah diwajibkan untuk sujud kepada Allah. Nabi Adam ketika diciptakan, iblis suruh sujud, nggak mau. Berarti sujud itu sudah ada. Ketika Nabi Musa, kaum Yahudi, ketika Nabi Isa, kaum Nasrani, mereka semua diwajibkan sujud kepada Allah, belum sholat. Nah, Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj, begitu pula wajib sujud kepada Allah. Nah, ketika Mi'raj, nah Mi'rajnya Nabi Muhammad itu kan naik ke atas. Isra itu apa, Pak? Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, tempatnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, bahkan melewati Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Isra jalan begini, ya. Mi'raj jalan begini, ke samping, ke atas, gampang. Kalau ke samping Isra itu masih bisa masuk akal, Pak. Kalau Isra masih bisa masuk akal. Bapak mau ke Jakarta, bisa 1 hari 2 kali. Tapi kalau ke Mi'raj nggak bisa, Pak. Mi'raj itu sampai tembus ke langit ke-7. Ada nggak manusia yang keluar dari langit ke-1? Nggak usah ke-7. Ada? Nggak ada, Pak. Yang katanya pernah nyampe ke bulan itu gimana? Bulan itu masih ada di bawah atau di dalam langit ke-1, Pak. Langit ke-1 itu ada bulan, ada bintang, ada apa namanya yang lain tuh? Planet-planet yang lain. Itu masih di dalam langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 nanti langsung kemudian ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah kawasan yang tidak bisa dilalui oleh makhluk siapapun kecuali Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad itu, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kalau lewat ke Sidratul Muntaha itu hancur Malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad enggak. Sekarang yang lebih hebat. Kalau Nabi Muhammadnya enggak hancur itu wajar, hebat. Sandal, baju yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Masa iya Nabi Muhammad telanjang ke Sidratul Muntaha? Nah, itu hebatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi kita merayakan Isra Mi'raj, apakah bid'ah? Bid'ah, Pak.
tapi bid'atun hasanah. Bid'ah tapi bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik. Kenapa Isra Mi'raj kita rayakan hukumnya itu bid'ah tapi bid'ah yang baik? Karena ketika Isra dan Mi'raj kita ini mengaji bersama, mengulang kembali sejarah Nabi Muhammad Isra agar kita lebih beriman, agar memperbaharui iman kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Jadi Bapak sekarang datang ke sini sudah mendapatkan beberapa ilmu. Ilmu yang pertama, Isra Mi'raj tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka yang kedua, hukumnya bid'ah. Tapi bid'ahnya Isra dan Mi'raj adalah bid'ah yang diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena isinya berkaitan dengan kajian-kajian sehingga kita ini bisa menambah ilmu, memperbaharui keimanan kita. Maka kalau ada orang nanti datang ke sini berkata, berpendapat bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat ketika kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, buang. Paham, Pak? Ya, ini bukan ceramah. Sekali lagi saya katakan bukan ceramah. Kalau ceramah kadang-kadang mohon maaf agar terlihat lucu, biasanya ceramah. Ini biasanya masalah orang bini siang kak. Mengkayak ini kemelarat. Ini kita ada colo-cuan, Pak. Serius nih, sebab nikah mun ngantok oku. Jadi mikir sambian. Mun tak mikir tak kira paham, Pak. Jadi antara pengajian kayak ini ke pengajian sebiasa, harusnya Bapak panjenengan setuju lebih paham kayak nikah. Nah, sebab Kak Dintoh di Tenggula beda MC mana bi beda pertanyaan terkait nikah gi, terkait bid'ah, terkait Isra atau mukjizat, silakan ator akidah ke abdina, mana bi abdina bisa menjawab. Saya tahu ilmunya akan saya jawab, tapi mana bi abdina tak oning, tak ejanjinah. Mun ke kantor boleh deki takut tak sempat. Iki kini lipat sempat aki. Nah, sekadin toh sebab itu walaupun sedikit tak oning nih ke setengah jam napaan tak oning, saya pasrahkan kepada MC, siapa tahu ada yang mau bertanya. Jadi ini ke pengajian sampai terlewatkan, Pak. Napa abis? Saya tanya gini bi ajunan. Tapi mun bisa jawab, mun tak bisa tak jawab. Abdina tak jongojo karena abdina nikah sekoni ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam. Terima kasih kami sampaikan.